Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dahu wa ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. إخوتنا الكرام رحمني ورحيمكم الله. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita waktu untuk kita membuktikan bakti suci kita kepada ilahi Rabbi, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa salawat teriring salam semoga terus kita sampaikan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan, contoh terbaik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwatanal kiram rahimani wa rahimakumullah. Semoga pula keberkahan Allah Subhanahu wa taala selalu menyelimuti kita semua. Karena hanya dengan keberkahan Allah lah kita semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Ikhwatanal kiram rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat di muqaddimah tadi disampaikan, yakni surat Al-Ankabut ayat 22 sampai dengan ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat tersebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja dengan ia mengatakan bahwa saya telah beriman, kami telah beriman, wahum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak jawabannya. Allah Subhanahu wa taala akan begitu mencoba hambanya. Tapi tenang, Allah Subhanahu wa taala tidaklah semata-mata menguji hambanya, kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan satu hikmah kepada kita semua. Di balik ujian ada hikmah. Maka ketika seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah sampai dia kemudian lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala ini memberikan ujian untuk mengangkat derajat dirinya. Jangan sampai seorang hamba itu kemudian dia lupa diri, kemudian dirinya kemudian terhempas menjadi satu hal yang hina di mata Allah. Kita melihat ikhwatanal kiram rahimani wa rahimakumullah, beberapa waktu yang telah lalu kita melihat di media massa ataupun mungkin bahkan kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri bahwa ada seseorang yang mungkin gara-gara dia pinjam ke orang lain atau mungkin dia pinjam di pinjol, barangkali pinjaman online, dan kemudian ditagih dan kemudian dia pun gantung diri, ataupun mungkin menyemplungkan diri ke sungai, ataupun mungkin seorang pelajar kemudian dia dengan rela bahkan teriak-teriak di jalan, "Mang, tabrak aku, Mang." Dia sudah stres dengan ujian-ujian yang telah Allah berikan kepada mereka. Hadirin ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian itu tidak semata-mata kecuali ada hikmah di baliknya.
Hikmah yang pertama di balik ujian itu Allah Subhanahu wa taala itu adalah mengingatkan bagi kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan kita ini hamba yang dhaif, kita hamba yang lemah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, maka marilah kita tempatkan diri kita bahwa betul diri kita ini adalah hamba yang dhaif dan hanyalah Allah yang besar. Allahu Akbar. Maka mari jadikan diri kita ini memang kecil. Jangan ada kesombongan di antara kita. Janganlah pernah merasa diri kita ini adalah yang paling baik. Jangan merasa diri kita adalah yang paling hebat. Sesungguhnya makhluk yang sombong di mata Allah Subhanahu wa taala itu adalah iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk sujud, maka dia dengan kesombongannya mengatakan, aku lebih baik, aku lebih hebat, aku lebih dan lebih daripada orang yang kemudian diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud, yakni Adam. Hadirin ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada kita bahwa di balik musibah, bahwa di balik ujian yang Allah berikan kepada kita adalah Allah ingin memberikan kita waktu dan kesempatan untuk kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu tidak pernah tahu kalau dirinya itu akan menjadi raja setelah saudara-saudaranya itu kemudian membuang ke satu sumur, bahkan kemudian dia dijual. Akan tetapi endingnya yang begitu indah, kemudian Nabi Yusuf diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi raja. Nabi Yunus pun tidak pernah tahu kalau dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dirinya dimakan oleh ikan. Bahkan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam itu pun tidak pernah tahu ketika dia dibakar oleh kaumnya yang diperintahkan oleh ayahnya sendiri, yaitu Azar. Dan Masya Allah, api itu kemudian Allah jadikan api itu menjadi dingin. Mereka tidak pernah tahu bahwa ternyata di balik ujian yang Allah berikan itu adalah ada hikmah di balik itu. Mereka diminta untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita mengetahui sejarah yang sudah tertuliskan dengan tinta emas keabadian di dalam Al-Quran, bahwa ternyata ketika Nabi Yunus itu mau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari lautan yang dalam, dari samudra yang dalam, samudra yang luas, dari seekor ikan, bahkan dia tinggal di perut ikan, dengan beliau diajarkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang perlu kita sadari, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah, memberikan satu hal di mana hal tersebut mungkin hari ini kita belum pernah tahu ketika kondisi kejadian itu sedang terjadi. Akan tetapi kemudian Allah berikan hikmahnya itu setelah kejadiannya. Hadirin ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, hikmah di balik musibah itu adalah ujian merupakan sebuah penghapus daripada dosa. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala akan mengubur kesalahan kita dalam-dalam ketika kita ikhlas, ketika ujian Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada diri kita dan kita ikhlas menjalaninya, dan kita pun ridha menjalaninya, dan kemudian kita akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Di ayat yang ketiga surat Al-Ankabut itu Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pesan yang begitu indah. Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ujian kepada mereka sebelum kita.
falya'lamanallahu alladhina sadaqu. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sungguh mengetahui orang-orang yang jujur, orang-orang yang dia ini ridho atas keujian yang Allah berikan kepada dirinya. Wala ya'lamal kadzibin. Dan Allah Subhanahu wa taala pun mengetahui siapa yang dusta, siapa yang membohongi dirinya sendiri dan membohongi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Maha tahu segala-galanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apapun yang tidak terdetik di dalam hati kita. Apalagi yang sudah terucap, apalagi yang sudah terlakukan oleh diri kita, yang sudah diamalkan oleh diri kita, Allah Maha tahu. Hadirin ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian-ujian itu, memberikan segala macam yang Allah berikan kepada diri kita, maka marilah kita terima dengan ikhlas. Marilah kita jalani kehidupan ini. Hadirin ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dan mungkin di akhir ini saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu pesan yang indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala haitsuma kunta, dimanapun kita berada. Maka marilah kita simpan takwa itu. Di kantor, di pasar, di jalan, dimanapun kita berada, maka bawalah takwa itu di dalam diri kita. Maka bawalah takwa itu di dalam kehidupan kita. Hadirin ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ittaqillah haitsuma kunta watbi sayyi'atal hasanah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian apa? Ikuti. Jika kita melakukan satu kesalahan, maka ikutilah kesalahan itu dengan satu kebaikan, yakni kita ini bertaubat atas kesalahan yang telah kita lakukan, kesalahan yang telah kita amalkan. Maka marilah kita bertaubat kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hal itulah kita bertakwa, kita kemudian melakukan satu pertaubatan, melakukan satu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita bergaul dengan manusia, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan kemudian marilah kita berakhlak yang baik dengan sesama manusia. Inilah mungkin yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini merupakan satu pengingat khusus bagi diri saya pribadi yang menyampaikan, dan umumnya bagi ikhwatanal kiram rahimani wa rahimakumullah, saudaraku sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan derasnya hujan yang belakangan ini bahkan sering turun hari-hari ini, mudah-mudahan itu merupakan derasnya juga rizki yang Allah turunkan kepada diri kita, derasnya hidayah taufik yang Allah berikan kepada kita, dan derasnya keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan saya, Anda dan antum sekalian dan semua kaum muslimin, mudah-mudahan Allah angkat derajat kita ketika kita bisa sabar, ketika kita bisa menjalani kehidupan dan ujian yang Allah berikan ini dengan sebaik-baiknya, ridha lillahi ta'ala. Demikian, terima kasih. Billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.